Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi di dalam renungan singkat. Kali ini kita akan membahas di dalam Ibrani 11 ayat 8-31. Dan tentunya kita akan tidak membahas seluruh ayat karena pada ayat nanti sampai ayat ke-31 waktu kita sudah habis. Jadi kita akan membahas dari beberapa ayat, dan topik kali ini kita akan membicarakan adalah dari generasi ke generasi. Bahasa Inggrisnya itu adalah from generation to generation. Begitu ya. Nah, kita akan belajar di dalam Ibrani 11 ini ada sesuatu yang diwariskan dari Abraham sampai ke Yakub, dan terus itu cerita ya. Kalau perikop dari ini adalah saksi-saksi iman. Nah, sebelum saya membahas dari generasi ke generasi, saya ingin menyampaikan, tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu perusahaan paling tua di dunia, dan perusahaan itu masih ada sampai saat ini. Ya benar, masih ada. Coba tebak Bapak Ibu, umur dari perusahaan ini berapa? Coba, berapa? 100 tahun? Oh enggak, lebih dari 100 tahun. 300 tahun? Oh lebih dari 600 tahun? Lebih dari 600 tahun. 900 tahun? Lebih. Umur perusahaan ini adalah 1443 tahun. Wow, lama ya. Perusahaan itu sampai ada. Masih ada sampai sekarang ya. Dan perusahaan itu didirikan pada tahun 578 Masehi. Nih saya kasih bayangkan ya, bahwa kalau itu kan 578 Masehi ya, abad ke-6. Kalau kita sampaikan di Sriwijaya itu didirikan pada abad ke-7. Ya, dia didirikan itu adalah pada tahun 671. Pada tahun 671. Dan Kerajaan Sriwijaya itu bertahannya 400 tahun. Setelah itu runtuh. Kalau kita bicara sama Majapahit itu didirikan abad 13. Ya, kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu. Kalau ini kan 1443 tahun ya. 800 tahun yang lalu Majapahit itu. Jadi dia didirikan itu sekitar tahun 1293 dan bertahan kurang lebih sekitar 350 tahun. Tapi perusahaan ini bertahan 1443. Namanya Kongo Bumi. Kalau Bapak Ibu lihat di layar itu ada namanya Kongo Bumi. Nah, ini perusahaan ini sampai sekarang masih ada. Pertanyaannya adalah, kenapa perusahaan ini bisa bertahan sampai 1443 tahun? Kira-kira apa yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sampai generasi sekarang? Tentunya perusahaan ini punya satu nilai, punya nilai hidup, nilai perusahaan, value, dan segala macam. Nah, kita akan berbicara ada satu cerita di dalam Alkitab yang lebih besar daripada Kongo Bumi ini. Kita berbicara di dalam Ibrani 11 ayat 8-31. Tadi saya sudah sampaikan, saya tidak akan membaca secara semuanya ya. Saya akan membacakan di dalam Ibrani 11 ayat 8 terlebih dahulu. Karena iman, Abraham taat karena ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu akan berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberi berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Ini satu cerita yang sangat menarik. Kalau kita mengetahui bahwa Abraham itu adalah orang yang kaya. Dicatat di dalam Alkitab dia adalah sangat kaya. Tetapi Abraham sadar bahwa kekayaan pun juga akan hilang. Kedudukannya pun akan hilang. Ya, kita lihat tadi bahwa Sriwijaya sejaya-jaya apapun juga akan lenyap. Gak ada sesuatu yang abadi. Tetapi Abraham
mempunyai satu keputusan bahwa dia harus mewariskan imannya kepada Ishak. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam ayat 20 juga dikatakan begini, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak itu diberikan warisan oleh Abraham yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu iman menyembah kepada Allah yang sama disembah Abraham. Dan kemudian Ishak juga mempunyai satu ketaatan yang luar biasa. Jadi Abraham itu mewarisi yang dinamakan iman, mewariskan juga menjadi contoh dan teladan sehingga Ishak pun menjadi taat. Dan pada waktu memberkati Yakub, dan Yakub pun dikatakan seperti itu. Ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkat. Sesuatu yang luar biasa. Bahwa dari generasi ke generasi Abraham juga mewariskan iman kepada Ishak, Ishak juga kepada Yakub, Yakub juga mempersembahkan, mewariskan imannya juga kepada Yusuf. Dan kemudian seluruh bangsa Israel adalah bangsa yang mengenal Allah yang sama. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Warisan yang luar biasa di dalam bahasa Inggrisnya adalah legacy. Itu ada sesuatu yang mahal harganya pada waktu kita juga memberikan warisan kepada anak-anak kita tentang iman, menyembah kepada Allah yang sama. Warisan inilah, legacy inilah yang kemudian dicatat oleh Allah. Kita seringkali juga berdoa, kiranya engkau diberkati dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh indah sekali Bapak Ibu, bahwa apa yang kemudian yang sudah dilakukan. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Bukankah kita itu ada karena generasi yang sebelumnya yang kita diwariskan oleh iman? Kita juga diberikan contoh. Dan pertanyaan yang sama juga kita harus memikirkan bahwa apa yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Iman kita kepada Allah itulah yang harus kita wariskan melalui keteladanan kita, melalui integritas kita, melalui dengan apa yang kemudian bicarakan yang harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang iman dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dari generasi ke generasi mereka mewariskan yang dinamakan iman kepada Allah. Tuhan memberkati, dan marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini karena kami belajar dari Abraham, dari Ishak dan Yakub, bagaimana mereka juga mewarisi dan menerima warisan dari generasi sebelumnya dan mewariskan kepada generasi yang selanjutnya, yaitu iman percaya kepada Allah sendiri. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjalankan segala perintah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, Tuhan memberkati.